yang diuji dengan berbagai permasalahan kehidupan, agar diberikan kesabaran dan juga jalan keluar dari setiap ujian yang datang, agar yang sempit dilapangkan, yang sulit dimudahkan, yang berat diringankan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udzu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Ya Allah ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Wahhab, ya Khaliq ya Razzaq ya Rahman ya Rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Syafi', as'alullah al-azim rabbal arsyil azim ayyusyahum. Allahumma rabban nasi adhibil ba's isfi wa anta syafi' la shifaa'a illa shifa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghafur. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana gfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yakumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sahabat Risrama yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, tema tausiah kita pada edisi hari Rabu bertepatan dengan tanggal 31 Juli 2024 atau 23 Muharram 1446 Hijriah, yaitu semangat bangun subuh untuk sesi yang kedua. Sahabat Risrama, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya banyak hal atau keutamaan yang bisa didapati oleh seseorang yang mulai beraktivitas di waktu subuh, diniatkan bismillah dengan menyebut nama Allah, yaitu untuk beribadah. Sehingga dia mempersiapkan mulai dari malam harinya, jam berapa dia berencana untuk bangun. Amalan apa yang akan dia laksanakan, persiapan apa yang harus disiapkan. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan orang-orang yang beraktivitas di waktu pagi hari dengan kalimat doa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku yang telah beraktivitas, tentunya untuk diniatkan untuk ibadah
di waktu pagi hari, sehingga memulai aktivitas dengan hal yang positif. Mulai dari bangun kita berdoa kepada Allah, bersyukur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Bersyukur Allah masih memberikan kehidupan. Dengan kehidupan, maka masih ada kesempatan untuk meneruskan amal soleh, menambah amal ibadah yang kita lakukan sehingga berbuah pahala dan menggugurkan dosa. Ada beberapa keutamaan yang telah disampaikan pada pertemuan pertama. Di antaranya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga orang-orang yang melaksanakan sholat subuh dengan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jundub bin Abdillah radhiyallahu an. Dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Fala yatlubannakumullahu min dhimmatihi bisyai' fayudrikhu fayukubahu fi nari jahannam. Maka oleh karena itu janganlah menyakiti orang yang sholat subuh tanpa jalan yang benar. Maksudnya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Jika tidak, Allah akan menyiksanya dengan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Tuh, jelas ya. Orang yang memulai aktivitas dengan melaksanakan salat subuh tepat pada waktunya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin orang-orang tersebut. Dan Allah mengingatkan melalui Rasulnya bahwasanya jangan sampai orang-orang menyakiti orang-orang yang melaksanakan sholat subuh karena ketaatan kepada Allah tentunya. Maka barang siapa yang berbuat zalim, berbuat keburukan kepada orang tersebut, maka tentu azab Allah itu sangat pedih. Lalu hal yang keempat yang menjadi keutamaan ketika kita melaksanakan sholat subuh, di antaranya adalah disaksikan oleh para malaikat. Quran Surat Al-Isra di ayat ke-78, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aqimis shalah liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'anal fajr. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai dengan gelap malam. Dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa tajtami'u malaikah al-lail wa malaikatun nahar fi salatis subah." Malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada salat subuh. Yaqulu Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah berkata, "Iqra'u in syi'tum." Bacalah ketika itu sesukamu, karena Allah Ta'ala berfirman yang disebutkan, wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana mashhuda, yang disebutkan dalam Quran Surat Al-Isra di ayat 78. Lakukanlah salat subuh, karena sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Sahabat Isra yang sama-sama mengharapkan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satu peringatan bagi kita bahwasanya hal yang harus diperhatikan, bahwa salat subuh itu berat dilakukan bagi orang-orang yang munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa salatun athqal 'alal munafiqina min salatil fajr wal isya."
Tidak ada salat yang lebih berat bagi orang yang munafik selain dari salat subuh dan salat isya. Walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau hawwan. Seandainya mereka tahu keutamaan yang ada pada kedua salat tersebut, maka tentu mereka akan mendatanginya, melaksanakannya, walaupun sambil dengan merangkak. Hadis rawahu Al-Bukhari. Sahabat Israma yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, upayakan, rencanakan, mulai dari malam hari ketika kita akan beristirahat lewat tidur kita, maka kita rencanakan kapan kita akan bangun. Jangan sampai terlewatkan momentum untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Jangan sampai memulai hari dengan meninggalkan kewajiban sholat. Maka orang-orang yang mempersiapkan waktu sholat ke waktu sholat yang lainnya, itu adalah seutama-utamanya orang yang senantiasa melaksanakan sholat. Karena dia bersiap dari satu sholat ke sholat yang lainnya. Terlebih di waktu subuh yang banyak keutamaan yang tadi disampaikan. Semoga kita mendapatkannya dan bisa membiasakannya, serta menularkan kebiasaan baik untuk melakukan amal ibadah mulai dari pagi hari, tentunya dengan bersyukur kepada Allah, taat melaksanakan sholat, sehingga sepanjang hari berada dalam hal-hal yang positif, kegiatan yang baik, kegiatan yang terus mengingatkan kita bahwasanya kita harus berbekal untuk kehidupan akhirat dan melaksanakan amal ibadah kepada Allah, serta berakhlakul karimah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Semoga kita diberikan kemudahan untuk terus beramal ibadah, melakukan hal yang baik mulai dari waktu subuh. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, untuk sahabat Rama yang ingin bertanya silakan boleh dari sekarang. Persiapan di 085621211047. Akan tetapi sebelum kita memasuki sesi dialog, kita akan simak dulu yang akan lewat berikut ini. FM Bandung. Wahai Allah, sahabat Rama, mari laksanakan ibadah umroh bersama Darul Muttaqin. Full ibadah dan tausiah aman, nyaman dan sesuai sunnah dengan pembimbing Dr. Anas Haji Asep Rohidin MAG, pengasuh dialog Islam Rama yang hadir setiap hari pukul 5 sampai pukul 6 pagi dengan fasilitas hotel bintang 4 dan 5 di Mekah dan Madinah. Jarak dari hotel dekat dengan masjid. Perjalanan dari Jakarta langsung ke Jeddah dan tidak transit. Dengan uang 1 juta rupiah, sahabat Rama sudah dapat booking seat umrah dan mendapatkan perlengkapan umrah, manasik umrah 2 kali, bimbingan selama di tanah suci, bus AC, makan 3 kali sehari, visa asuransi, city tour Mekah, Madinah, dan Jeddah. Daftarkan segera perjalanan umroh sahabat Rama ke Gedung Dakwah Darul Muttaqin, Jalan Kebon Kopi Family 198, Ciberem, Kota Cimahi. Telepon 022 602 6559. Telepon dan WA 0815 609 6268 atau klik www.darulmuttaqin.com. Umroh bersama Darul Muttaqin, full ibadah dan tausiah, aman, nyaman, dan sesuai sunnah, meraih pahala ibadah umroh mabrur. Bu, ibu, ayo saya duluan ya bu. Ini saya buru-buru. Kemana atuh ibu menirusu gitu? Ini saya mau bawa bapak ke terapi gurah mata. Kemarin juga Bu RW udah diterapi, jadi bersih matanya. Baca Quran juga nggak usah pakai kacamata lagi. Bagus ini tempatnya. Wah, kebetulan atuh saya juga ini kalau lihat gak jelas. Matanya seperti ada kabut. Hayu atuh ibu, saya ikut. Di mana alamatnya? Terapi gurah mata di Jalan Dr. Setiabudi nomor 8/156B, tepat di pertigaan Setiabudi bawah. Terapi gurah mata
dibantu dengan ramuan ekstra herbal, bisa menormalkan dan menerangkan mata minus, mata plus, mata silinder, mata katarak, mata glaukoma, mata berair, mata merah, mata gatal, mata lelah, mata rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan lainnya. Proses pembersihan organ selaput mata dijamin aman dengan cara meneteskan ramuan khusus mata. Dalam waktu kurang dari 5 menit, reaksi ramuan dan khasiatnya langsung dirasakan di tempat. Mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengemudi, pengendara sepeda motor, perenang, pekerja las, dan untuk putra-putri yang akan masuk Polri dan TNI tapi bermasalah dengan mata. Terapi gurah mata solusinya bisa juga untuk anak di bawah umur. Terapi gurah mata beralamat di Jalan Dr. Setia Budi nomor 8 garing 156B, tepat di pertigaan Setia Budi Bawah. Buka praktik dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam. Hari Minggu tetap buka. Telepon 085 294 285 979 085 294 285 979. Rama FM Bandung. Balik lagi di program Dialog Islam Radio Rama. Silahkan sahabat Rama yang ingin bertanya di 0856 212 1047. Ada siapa nih sahabat Rama? Untuk hari Rabu, Pak Ustadz. Iya. Hari Rabu tuh termasuk itu ya apa? Apa tuh? Tafsir, boleh banyak. Ya, tafsir di hari Ahad Oh, kan? hari Ahad ya. Ya, untuk sahabat Rama yang ingin bertanya tentang tafsir hari Ahad ya, kami ingatkan. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nama Pak Ustad. Mangga. Alhamdulillah saya Pak Ustad, punten abdi bade tumaros. sarang sahayu. Iya Pak Ustadnya abdi teh gaduh warisan ti nyati almarhum Ibu Rama. Terus kuku salah sawios raya abdi dibangun masjid. Tapi eta dina masjid teh di salawatan. Kumaha Pak Ustad abdi aduh Payung Di masjid teh kumaha, Bu? Ya, Yang kita bersolawatan. jalan sarang abdi gitu kumang Ustad. Mangga. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sholawat merupakan salah satu syiar Islam. Bersolawat tentunya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, apabila kita lihat dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Itu Bu ya. Jadi bersolawat itu diperintahkan. Bahkan Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Maka kita pun diperintahkan untuk bersolawat. Namun tentunya ada solawat yang disyariatkan sebagaimana kita dapati ketika kita bersolawat dalam bacaan tasyahud dalam sholat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, dan seterusnya. Minimal dengan kalimat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi ada sholawat syar'i yang ada petunjuknya, ada dalilnya, ada contohnya. Ada juga sholawat syair. Nah, kalau di masjid ya sholawatnya yang syar'i, sebagaimana ketika sholat. Kalau di luar masjid silakan dengan syair-syair sholawat yang tentunya itu merupakan bentuk kecintaan kepada Rasulullah SAW. Jadi untuk di masjid sholawatnya sesuai sebagaimana sholawat yang kita baca ketika sholat. Begitu. Berikutnya Pak Ustadz dari Pastor Pak Ustadz. Iya. Apa arti Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya Pak Ustadz? Ya panjang ya artinya. Itu bacaan dalam doa iftitah. Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kabira.
dan kita bertakbir mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini cukup panjang ya bacaannya. Jadi insya Allah mudah-mudahan banyak doa iftitah itu, diantaranya ada yang pendek, ada yang panjang. Begitu. Baik, sekarang banyak terjemahannya Pak Ustadz Iya, ya. banyak. Boleh dilihat Ibu ya, karena terlalu panjang kalau di sini mah Bu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Sehat. Alhamdulillah. Abdi di Bu Uju dari Gajah. Alhamdulillah Bu Uju. Pada itu maros surat Al-Baqarah, Pak Ustadz. Ayat 102. Mohon dijelaskan. Sakit itu kertosati abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kebetulan sahabat Rama, kami informasikan kembali untuk tafsir ya. Itu di hari Ahad. Sahabat Rama ya, hari Ahad boleh silahkan ditanyakan. Kalau misalkan dijawab sekarang, nanti yang lain juga murudul ya Pak Iya. Ustadz ya. Untuk tafsir dan juga tajwid ya, Tajwid, iya. bacaan Al-Quran dan juga tafsir tajwidnya silahkan di hari Ahad Bu ya. Insya Allah kita hari Ahad dicoba lagi masuk atau di WA kembali. Begitu. Baik. Pertanyaan berikutnya Pak Ustadz, masalah tasybik. Hukumnya itu bagaimana Pak Ustadz? Apakah? Tasybik. Tashbik. Ya. Jadi ketika kita mengucap kalimat tashbik, ya tentu segala apa yang kita lakukan dalam ibadah itu harus ada contohnya dari Rasulullah SAW. Sehingga ketika kita melakukannya tentu berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga dicontohkan Rasulullah SAW. Sehingga wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang dilakukan oleh Rasul, maka lakukanlah. Apa yang tidak dilakukan oleh Rasul, maka tinggalkanlah. Begitu. Baik. Berikutnya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Dari Kang Enjang di Ciawi Tasikmalaya Pak Ustadz. Mau bertanya, apakah ketika kita sedang puasa Ramadan, kemudian karena mudik ke rumah saudara tiba-tiba muntah, itu boleh berbuka atau tidak Pak Ustadz? Kalau muntah berarti sakit. Nah, yang sakit itu ada keringanan untuk tidak melaksanakan saum, tapi harus diganti di hari-hari berikutnya. Apabila kita lihat perintah terkait dengan saum, di antaranya dalam Quran surat Al-Baqarah di ayat 184 di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, saum itu ayyamam ma'dudat. Beberapa hari yang tertentu bilangannya. Faman kana minkum maridon aw ala safarin fa'idatu min ayamin ukhar. Nah, di sini jawabannya. Maka barang siapa yang di antara kalian pada waktu bulan Ramadan dalam keadaan sakit sehingga tidak saum atau dalam keadaan safar, maka boleh untuk tidak saum, namun fa'idatu min ayamin ukhar. Diganti di hari-hari yang lainnya. Berarti diqadha. Kalau Anda batal, dihitung batalnya berapa? 1 kali misalkan tadi karena muntah, sakit, tidak sanggup untuk melanjutkan saum, maka diganti di hari-hari yang lainnya. Ini terkait dengan saum Ramadan ya, yang wajib, yang ketika tidak bisa melaksanakannya harus diqadha. Begitu. Baik. Ini Pak Ustadz dari Kang Heru di Parakan Salak Sukabumi mau bertanya, bagaimana orang yang suka nangkep tutur kalau di masjid imam sedang khutbah? Ya, salah satu hal yang dimakruhkan ya, diantaranya menjalin kedua tangan gitu ya, ketika khutbah, karena khutbah itu kan rangkaian dari ibadah sholat Jum'ah. Nangkep tuur, nangkep harigu gitu ya, menjalin tangan jari jemari ketika dalam keadaan khutbah, menyibukkan dengan apa, kerikil atau yang lainnya, maka itu perbuatan yang dimakruhkan ketika melaksanakan sholat Jumat. Lebih baik bagaimana? Simak
Simak dengan baik apa yang disampaikan oleh khotib sehingga menjadi ilmu dan bisa diamalkan. Kalaupun sudah tahu, menjadi pengingat sehingga menguatkan kembali terkait dengan apa yang sudah kita ketahui untuk diamalkan pada kesempatan berikutnya. Begitu. Baik, berikutnya silakan sahabat Rama yang ingin bertanya via WhatsApp telepon. Boleh, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak punten Bapak. Cileni Tong cakata yang Pak sareng radio na punten. dialitan heula radiona. Surat. Sekarang gitu. Terima kasih Pak. Ieu dimasukkan perkawis ayat sajadah. Umi di ayat apa ayat tanda seperti masjid. Apakah kena sujud atau kena ngaos kumpul eta surat satu-satunya teh dengan sajadah. Iya. Apakah kena sujud gitu. Mangga. Sakitu ya Pak Ustaz. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terkait dengan ayat sajadah, maka di sana ada sujud. Sunnah untuk melaksanakan sujud namanya sujud tilawah, Pak. Jadi di ayat sajadah yang ada lambang kubah masjidnya di 15 tempat dalam Al-Quran, maka ketika kita membacanya disunnahkan untuk bersujud. Namanya sujud tilawah. Rasulullah SAW mengingatkan kita dalam sabdanya melalui hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Kana yaqra'ul Qur'an fayaqra' suratan fiha sajdah fayasjudu wa nasjudu ma'ahu hatta ma yajidu ba'duna mawdi'an limakani jabhati. Nabi SAW pernah membaca Al-Quran yang di dalamnya terdapat ayat sajidah. Kemudian ketika itu beliau bersujud, kami pun ikut bersujud bersamanya. Sampai-sampai di antara kami tidak mendapatkan atau tidak mendapati tempat karena posisi dahinya untuk bersujud. Jadi sunnah, Pak, ya. Sunnah untuk bersujud ketika kita menemukan ayat sajidah yang kita lewati. Takbir, Allahu Akbar, lalu sujud. Baca doa sujud saja. Lalu takbir lagi, bangkit dan teruskan bacaannya, atau boleh berwakaf atau berhenti. Begitu. Baik, berikutnya Pak Ustadz dari Cisaranten Pak Ustadz. Apakah Rasul pernah menjadi makmum Pak Ustadz? Ya, Rasul sepanjang hidupnya menjadi imam bagi para sahabatnya. Karena Rasul tentu yang paling baik sholatnya. Sampai dalam satu riwayat disampaikan Rasulullah SAW ketika melaksanakan sholat itu fala tas'al an husnihinna wa tulihina. Di sholat tahajud saja Rasul itu disampaikan oleh Aisyah, jangan tanya terkait dengan bagus dan panjangnya bacaan Rasulullah. Jadi yang paling baik bacaannya itu Rasulullah SAW. Dan imam itu diangkat yang pertama syaratnya adalah yang paling faham terkait dengan Al-Quran. Dan itu Rasulullah SAW. Baik Pak Ustadz dan juga sahabat Rama, sebelum kita lanjut dialog berikutnya, kita akan simak dulu yang akan lewat berikut ini. Jadi tetap di Radio Rama FM Bandung. Rama FM Bandung. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda terapi gurah mata Changjiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, syaraf mata, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal yang diolah secara higienis dan modern dan juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan
bebaskan ramuan khusus mata dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi Gurah Mata Changjiang TCM buka praktek setiap hari dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu atau hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Terapi Gurah Mata Changjiang TCM beralamatkan di Jalan Raya Barat Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya pas di samping Bank Mandiri KJP Wanayasa atau di depan Bank BJB KJP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878795999. Bebaskan kacamata Anda bersama Klinik Pengobatan Herbal Changjiang TCM. Wahai Allah, sahabat Rama, mari laksanakan ibadah umroh bersama Darul Muttaqin. Full ibadah dan tausiah aman, nyaman dan sesuai sunnah dengan pembimbing Dr. Anas Haji Asep Rohidin MAG, pengasuh dialog Islam Rama yang hadir setiap hari pukul 5 sampai pukul 6 pagi dengan fasilitas hotel bintang 4 dan 5 di Mekah dan Madinah. Jarak dari hotel dekat dengan masjid. Perjalanan dari Jakarta langsung ke Jeddah dan tidak transit. Dengan uang 1 juta rupiah, sahabat Rama sudah dapat booking seat umroh dan mendapatkan perlengkapan umroh, manasik umroh 2 kali, bimbingan selama di Tanah Suci, bus AC, makan 3 kali sehari, visa asuransi, city tour Mekah, Madinah, dan Jeddah. Daftarkan segera perjalanan umroh sahabat Rama ke Gedung Dakwah Darul Muttaqin, Jalan Kebon Kopi Family 198, Ciberem, Kota Cimahi. Telepon 022 602 6559. Telepon dan WA 0815 609 6268 atau klik www.darulmuttaqin.com. Umroh bersama Darul Muttaqin, full ibadah dan tausiah, aman, nyaman dan sesuai sunnah, meraih pahala ibadah umroh mabrur. Rama FM Bandung. Baik, kita lanjutkan dialog kita sahabat Rama masih di 085621211047. Pertanyaan berikutnya Pak Ustadz. Iya, enggak. Dari Ibu Yayah di Sumedang Pak Ustadz. Kalau kamar di bawahnya itu Apa ada tuh? septic Pak Ustadz. Nah, Iya. bolehkah digunakan untuk tempat sholat Pak Ustadz? Iya. Baik. Tentunya yang lebih baik adalah untuk wanita mungkin ini ya. Untuk wanita atau untuk para bapak, para laki-laki yang sholat sunnah di rumahnya atau sholat tahajud di rumahnya. Yang paling baik adalah mempunyai tempat khusus untuk melaksanakan sholat atau musola, tempat khusus untuk melaksanakan sholat di rumah. Itu. Kalau misalkan kenyataannya di rumah seperti yang tadi disampaikan, ya tentunya tempat yang ada di bawahnya spiteng kan tertutup dan di atasnya ada tembok-tembok lagi, maka tidak mengapa melaksanakan sholat di situ karena itu bukan kamar mandi, hanya tempat yang dilalui dan untuk menampung terkait dengan kotorannya dari kamar mandi. Namun sudah tidak tercium baunya karena tertutup dan tidak mengganggu aktivitas sholat, maka boleh kalau misalkan memang tidak ada tempat yang lain. Baik. Berikutnya Pak Ustadz dari Bu Yuni. Pak Ustadz izin bertanya. Ya, mangga. Kalau sholat berjamaah, kadang bacaan imam itu cepat Pak Ustadz. Iya. Kita belum sempat membaca surat pendek. Apakah itu mengurangi pahala ibadah kita, Pak Ustadz, atau bagaimana? Ya, baik. Terkait dengan bacaan Al-Quran, ada yang hadar. Hadar itu kadarnya cepat. Ada yang tadwir. Tadwir itu pertengahan, tidak cepat, tidak lambat. Sedang saja. Ada yang bacaannya tahqiq, lambat. Sehingga ketika kita berjamaah, apalagi imamnya sudah pasti dan sudah dijadwalkan imam tertentu dan kita mengetahui karakteristik bacaan imamnya, maka disesuaikan. Ini mungkin di sholatnya yang sholat sir, sholat asar dan sholat zuhur ya, sholat zuhur dan sholat asyar, sholat sir. Sehingga fahami karakter imam kalau kita biasa sholat di masjid dan diimami oleh orang
yang telah ditentukan, maka fahami karakter bacaannya sehingga kita bisa menyesuaikan terkait dengan bacaan Al-Fatihahnya dan bacaan suratnya. Namun kalau di bacaan sholat jahar, maghrib, isya, dan subuh, tugas makmum hanya mendengarkan bacaan imam, mulai dari Al-Fatihah sampai dengan bacaan surat-suratnya. Begitu, Bu. Baik, berikutnya dari Sukabumi Pak Ustadz. Kalau misalnya kita dalam sholat lupa rokaat, kita harus sujud syahwi, Pak Ustadz. Dan dalam sujud syahwi itu bacaan yang dibaca itu sebelum tahiyatnya harus sampai beres dulu atau bagaimana Pak Ustadz? Iya, sujud sahwi dilaksanakan ketika ada keraguan atau bimbang terkait dengan jumlah rokaat atau tasyahud awal yang tidak dilaksanakan. Ingat ketika sholat, maka sesaat sebelum salam, selesaikan bacaan tasyahudnya, fil alamina innaka hamidum majid, dan doa meminta perlindungan dari 4 hal. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar, dan seterusnya sampai selesai, baru sujud 2 rakaat. Wahwa jalisun, dilaksanakan sujud itu dalam keadaan duduk, ya. Jadi takbir, Allahu Akbar, lalu sujud lagi, sujud, bangkit, sujud lagi, setelah itu bangkit lagi dan salam. Itu kalau ingatnya di dalam sholat. Tapi kalau ada yang mengingatkan setelah sholat, maka segera untuk bersujud walaupun sholatnya sudah selesai. Dan caranya sama, dalam keadaan duduk lalu bersujud 2 kali sujud. Begitu. Baik, berikutnya Pak Ustadz dari Bu Siti Rohimah di Jatinangor, Pak Ustadz. Mohon mangga Bu Siti. Kalau misalkan sholat sunat awabin itu apakah ada contohnya Pak Ustadz? Ya, salah satunya yang termasuk awabin itu adalah sholat duha di awal waktu. Gitu ya. Jadi sholat duha di awal waktu sering disebut dengan sholat awabin. Jadi Anda kalau mau sholat duha ya silakan. 2 rakaat kah, 4 rakaat kah, 48 atau sampai 8 rakaat bisa dilaksanakan. Itu adalah sholat duha yang dilaksanakan di awal waktu. Baik, berikutnya nih Pak Ustadz dari Kang Apit Panorama, Pak Ustadz. Mohon. Adakah doa orang Apa yang tuh? selingkuh Pak Ustadz? Kumaha tuh doanya ya? Maksudnya pertanyaannya juga belum bisa difahami. Ya. Doa orang yang selingkuh, maksudnya Anda diselingkuhi gitu. Berarti ya selesaikan permasalahannya. Apa doanya? Diberikan kemudahan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Ya Allah, tidak ada yang mudah kecuali Engkau buat menjadi mudah. Dan Engkau yang menghilangkan kesulitan menjadi mudah jika Engkau berkehendak untuk melakukannya. Maka semua yang sulit menjadi mudah. Itu ya. Jadi selesaikan permasalahannya, mudah-mudahan mendapatkan solusi yang terbaik, tentu dengan bermusyawarah dan meminta pertolongan jalan keluar yang terbaik dari Allah. Begitu. Baik, berikutnya Pak Ustadz dari Johan di Sukabumi, Pak Ustadz. Ketika imam membaca surat Al-A'la, ada beberapa makmum yang suka membaca alaihi salam atau alaihi salam, Pak Ustadz, di akhir suratnya. Yeah. Nah, yang harus dilakukan oleh ini Pak Johan ini bagaimana Pak Ustadz? Ya, tidak mengikuti. Karena kita belum menemukan terkait dengan keterangan ketika dibacakan dalam surat Al-A'la atau surat yang lain, ketika para nabi disebut atau para rasul disebut dengan ada bacaan alaihi salam atau alaihi wassalam. Begitu, dia cukup baca sesuai dengan apa yang tercantum dalam Al-Quran. Suhufi Ibrahim wa Musa, cekap sakitu Paknya. Maka boleh berhenti di situ atau disambung dengan ayat berikutnya atau surat berikutnya. Begitu. Berikutnya Pak Ustadz, kalau bentar. Apa tuh kan?
Kalau mau adzan atau mau sholat, Mau sholat. suka ada yang membaca dulu ta'ud atau sholawat dan lain-lain. Apakah ada contohnya? Pakai bahasa Indonesia kan, Jen? Iya, jadi terkait dengan apa yang dilaksanakan ketika kita akan sholat, tentu niat dalam hati. Niatkan bahwa sholat yang tertentu yang kita akan laksanakan, apakah zuhur, asar, maghrib, isya, atau subuh, atau sholat sunnah yang lainnya. Jadi niatkan dalam hati dan persiapkan diri. Tentu dengan sebelumnya menyempurnakan wudhu. Menyempurnakan wudhu, niat dalam hati, sholat apa yang akan kita laksanakan. Dan untuk mengawali sholat cukup dengan fakabir, bertakbir, yaitu takbiratul ihram. Begitu ya. Jadi tidak ada bacaan tertentu untuk mengawali sholat, kecuali yang dicontohkan Rasulullah ketika akan sholat memulainya dengan fakabir, dengan bertakbir, yaitu takbiratul ihram. Baik, berikutnya Pak Ustadz, apa hukumannya katanya bagi seseorang yang selalu melakukan bid'ah? Ya, bid'ah itu hal yang ditambahkan, perkara yang baru dalam urusan ibadah. Hukumnya bagaimana? Ya tidak boleh. Tidak boleh menambahkan dan tidak boleh mengurangi. Maka laksanakan ibadah itu sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah. Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilakukan Rasul maka lakukan. Apa yang tidak dilakukan maka tinggalkan. Begitu. Jadi ibadah itu sudah ada petunjuknya, sudah ada perintahnya, dan sudah ada tuntunannya dicontohkan Rasulullah. Maka tidak boleh ditambah-tambahkan. Begitu. Berikutnya dari Teh Lia di Kopo Pak Ustadz, karena saya sedang sakit, kalau misalkan sholat itu suka pusing Pak Ustadz kalau mau sujud, apakah boleh sholat sambil berbaring? Boleh ya. Sholli qa'iman, sholatlah sambil berdiri, ya kalau sehat berdiri. Fa'ilam tastati, maka jika tidak mampu untuk berdiri, faqa'idan, duduk. Jadi pilihannya, kalau tidak bisa berdiri, duduk. Nah, Teh Lia bisa duduk nggak sholatnya? Kalau sholatnya bisa sambil duduk, ya lebih baik sambil duduk. Fa'ilam tastati. Namun kalau duduk pun tidak mampu, maka boleh dengan berbaring. Begitu. Silahkan yang tahu kondisi tentu yang mengalaminya. Begitu. Enggal damangnya. Syafakillah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Tatang di Cikawung, Bale Endah Pak Ustadz, mau bertanya, bagaimana orang yang meninggal bunuh diri? Apakah itu sudah bisa dibilang kehendak Allah Pak Ustadz? Bukan, itu mah pilihannya. Pilihan dari orang yang melaksanakannya. Dan bunuh diri itu adalah dosa yang besar. Jangan salah. Banyak orang yang melaksanakan bunuh diri itu sebagai solusi katanya. Solusi untuk menyelesaikan masalah, justru menambah masalah. Kenapa menambah masalah? Karena permasalahan di dunianya tidak selesai, yang akan berujung pada permasalahan di akhirat yang harus dipertanggungjawabkan. Belum lagi, bunuh diri adalah al-kabair. Oleh sebab itu dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa fi nari jahannam." Siapa saja yang menjatuhkan dirinya dari gunung hingga mati akan bunuh diri ini, maka tempatnya di neraka jahanam, dan dia akan menjatuhkan kelak di neraka itu dirinya sendiri, dan seterusnya. Ini hadisnya cukup panjang ya. Begitu, jadi tidak boleh. Bunuh diri adalah al-kabair, dosa besar. Dosa besar. Dan ada yang minta doa kan ini? Boleh. Dari Mas Kang Onil Pak Ustadz. Kang Onil, kenapa Iya. nih? Tedamang. Jatuh dari motor kemarin tuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan sehat ya Kang Onil dan semua sahabat Israma ini. Kang Onil yang sakit juga diberikan kesehatan. Lalu ada dari Ibu Hajah Uha minta doa untuk cucunya
Neng Berliana Mega Budiman. Oh, nuju tugas ieu mah. Tugas akhir ya, mudah-mudahan dimudahkan. Yang sakit, para jamaah, para sahabat Islam, mudah-mudahan diberikan kesehatan. Ya Allah ya Syafi ya Rahman ya Rahim. Allahumma rabbana adhibil ba'as isfi wa anta syafi. La syifa illa syifauka syifa la yughadiru saqama. Amin. Dan untuk yang sedang tugas, sedang ujian akhir, skripsi dan yang lainnya, semoga diberikan kemudahan, termasuk cucunya dari Bu Hajah Uha. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, berikutnya Pak Ustadz, adakah contoh atau dalil tentang bedanya tanggung jawab orang tua terkait perhatian finansial kepada anak kandung laki-laki atau perempuan, Pak Ustadz? Ada bedanya gak? Sama ya, kasih sayang orang tua itu akan selalu sama kepada anak-anaknya, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan, baik sudah menikah ataupun belum menikah. Kasih sayang orang tua itu tidak pernah berkurang. Luar biasa. Namun tentunya orang tua akan bijak melihat bagaimana kondisi anaknya, baik yang laki-laki ataupun perempuan, yang belum kerja ataupun yang sudah bekerja. Tentu akan berbeda perlakuannya, karena disesuaikan dengan kebutuhannya ketika memang membantu dalam hal materi. Begitu. Jadi yang paling baik adil itu bukan rata, bukan sama rata adil itu. Tapi adil itu adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan kebutuhannya dan peruntukannya. Begitu. Baik, berikutnya Pak Ustadz, di Kang Surya di Bogor, di masjid saya itu kalau subuh suka pakai doa kunut, Pak Ustadz. Iya. Tapi saya suka diam. Tapi akhir-akhir ini, sebulan ini, suka ditambah dengan mendoakan saudara-saudara kita yang di Palestina. Dan saya ikut mengaminkan. Itu bagaimana Ustadz baiknya? Iya. Kalau kunut nazilah, berarti kunutnya setiap waktu sholat. Rasul berkunut 1 bulan penuh di setiap zuhur, asar, maghrib, isya. Setelah Rasul ruku, bangkit, lalu kunut. Kunutnya kunut nazilah namanya, mendoakan yang terdolimi di Palestina. Wa min kulli makan, dan di setiap tempat bagi saudara-saudara kita yang terdolimi. Begitu ya. Jadi kalau kunut nazilah silahkan Anda ikut. Begitu. Namun yang menjadi catatan, baik yang ada kunut atau tidaknya, jangan sampai Anda terhalangi untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Begitu. Berikutnya Pak Ustadz, Assalamualaikum ya, bukan askum. Kalau askum apa artinya Pak Ustadz? Nah, askum ya. Assalamualaikum ya. Biasakan ya sahabat Rama, Assalamualaikum. Simple dah ya, gak susah. Dari Pak Suhendar di Jelekong. Bagaimana hukumnya untuk seorang istri yang suka menghina suaminya, Pak Ustadz? Menghina tidak boleh ya. Bukan hanya ke suami. Menghina itu tidak boleh kepada siapapun. Kenapa? Karena salah satu bentuk kesombongan. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi, barang siapa yang dia tidak akan masuk ke dalam surga yang dalam hatinya mithqala dzarratin minal kibr, walaupun ada sedikit kesombongan di dalam hatinya. Jadi sombong itu tidak boleh. Dan salah satu ciri kesombongan adalah menghinakan atau menganggap remeh orang lain. Jangankan ke suami, ke orang lain tidak boleh, apalagi ke suami tentunya. Begitu. Baik, Alhamdulillah Pak Ustadz, kita sudah berada di penghujung acara nih Pak Ustadz. Mungkin ada informasi yang ingin disampaikan, silakan Pak Ustadz. Baik, sahabat Israma yang sama-sama mengharapkan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Informasi yang pertama kami sampaikan terkait dengan agenda pengajian nanti di hari Ahad ya. Informasi dari Pak Hadi Ujai dari Sukabumi, koordinator Dialis Rama FM Jawa Barat. Insya Allah pada hari Ahad nanti tanggal 4 Agustus 2024 atau 29 Muharram 1446 Hijriah akan dilaksanakan safari dakwah pengajian bulanan ya, pekan pertama jam 1 siang sampai jam 3 di Masjid
Raudatul Irfan Jalur Sukabumi, yang biasanya di Ahad ke-1 oleh guru kita Abah Hamdan, di rolling jadi Ahad ke-1 di bulan Agustus ini oleh guru kita Kiai Haji Dr. Andes Asep Rohidin MAG. Silakan Anda yang mempunyai keluangan waktu, nanti hari Ahad agendakan dari sekarang. Hari Ahad di Masjid Raudatul Irfan Sukabumi di Ahad ke-1 dengan Kiai Haji Dr. Andes Asep Rohidin MAG, guru kita insyaallah. Silakan yang dekat untuk merapat. Lalu yang kedua, informasi terkait dengan wakaf. Anda yang akan berwakaf untuk Pontren DM, silakan Anda datang saja langsung ke Family Kebon Kopi Ciberem, Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat. Di sana ada Gedung Dakwah Darul Muttaqin. Atau Anda yang belum tahu, silakan untuk googling atau map saja di Gedung Dakwah Darul Muttaqin Cimahi. Nanti insya Allah ada kepanitiaan yang bisa membantu Anda untuk menyalurkan wakaf untuk tanah Pontren. Lalu Anda yang akan mengetahui informasi terkait dengan umroh di tempat yang sama, ataupun untuk bimbingan ibadah haji MTS DM Darul Muttaqin dan agenda dakwah DM, bisa bertanya pada tempat yang sama. Atau Anda bisa WA terlebih dahulu di nomor WA DM Center, yaitu di nomor 0815-609-6268. Sekali lagi, Anda bisa WA saja ke WA DM Center di nomor WA 0815-609-6268. Jazakumullahu khairan katsiran. Amin. Allahumma sholli alaihim amin. Untuk semua pihak yang berkontribusi mendukung program-program DM. Dan terima kasih Kang Ardo yang menemani siaran di hari ini. Jazakallah khairan katsiran. Amin. Dan akhirnya kami undur diri. Semoga kita dipertemukan dalam kesempatan yang berbeda dalam keadaan sehat walafiat. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Mohon maaf lahir batin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.